Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Widesari. Saya menjelaskan mengenai iptek dan peranata sosial. Pembahasan yang pertama mengenai iptek. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Sedangkan teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Iptek sendiri dapat membawa dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia, juga sebaliknya dapat berdampak negatif berupa ketimpangan dalam kehidupan manusia dan lingkungan yang berakibat kehancuran alam semesta jika seorang ilmuwan tidak menerapkannya secara fungsional. Implementasi dari iptek berada di tangan manusia sebagai pengembang dan pengguna. Sebagai faktor pembentuk budaya masyarakat, iptek memiliki andil atas fenomena yang kita jumpai saat ini. Dengan perkembangan dan kemajuan zaman dengan sendirinya, pemanfaatan dan penguatan iptek mutlak diperlukan untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Selain itu, perkembangan iptek di berbagai bidang di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat dapat meningkatkan kualitas SDM di tengah munculnya dampak negatif dari adanya perkembangan iptek, sehingga diperlukan pemikiran yang serius dan mantap dalam menghadapi permasalahan dalam penemuan baru tersebut. Pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan, sementara orang-orang bahkan memuja iptek sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari lingkungan kefanaan dunia. Iptek sendiri diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immoralitas. Dari segala dampak terburuk dari perkembangan iptek adalah dampak terhadap perilaku dari manusia penciptanya. Iptek telah membuat sang pencipta dihinggapi sifat overconfidence dan superioritas tidak saja terhadap alam melainkan pula terhadap sesamanya. Eksploitasi terhadap alam dan dominasi pihak yang kuat atau negara barat terhadap negara yang lemah, negara dunia ketiga, merupakan ciri yang melekat sejak lahirnya revolusi industri. Beralihnya ke pembahasan yang selanjutnya mengenai peranata sosial. Peranata sosial sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleks khususnya dalam kehidupan masyarakat. Peranata sosial merupakan suatu kebutuhan sosial. Di dalam peranata sosial sendiri terdapat seperangkat aturan yang berpedoman pada kebudayaan. Oleh karena itu, peranata sosial bersifat abstrak karena merupakan seperangkat aturan wujud dari peranata sosial adalah lembaga atau institut. Masyarakat sendiri memerlukan peranata sosial karena peranata sosial tersebut memiliki fungsi sebagai menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengandalkan sistem pengendalian sosial, yang artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota tersebut. Kemudian memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah yang timbul, terutama menyangkut kebutuhan mereka itu sendiri. Di dalam kehidupan masyarakat terhadap 5 jenis peranata sosial. Yang pertama, peranata keluarga. Peranata keluarga terdiri dari keluarga inti, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap keluarga mempunyai sekumpulan norma, aturan, dan pedoman dalam bertingkah laku. Peranata sosial keluarga memiliki ciri yang terbentuk melalui perkawinan, sehingga keluarga mempunyai tempat tinggal atau rumah tangga, dan keluarga mempunyai fungsi ekonomi yang dibentuk oleh anggota dan berkemampuan untuk mempunyai keturunan dan juga membesarkan anak. Yang kedua ada peranata agama. Adapun fungsi pokok peranata agama bertujuan untuk membantu mencarikan identitas moral, meningkatkan kualitas hidup kehidupan sosial,
mengatur hubungan manusia dengan lingkungan alam, dan juga menjelaskan arah dan tujuan hidup manusia. Yang ketiga, adanya pranata pendidikan. Pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan menuju kecerdasan dan pengetahuan, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan merupakan proses yang terjadi karena proses interaksi berbagai faktor yang menghasilkan penyadaran diri dan juga penyadaran lingkungan sehingga menampilkan rasa percaya akan lingkungan. Kemudian adanya pranata ekonomi. Fungsi dari pranata ekonomi secara umum untuk mengatur produksi barang atau jasa, mengatur distribusi barang, dan juga mengatur konsumsi barang atau jasa tersebut. Yang terakhir adanya pranata politik. Pranata politik adalah peraturan untuk memelihara tata tertib, untuk mendamaikan pertentangan, dan untuk memilih pemimpin yang berwibawa. Pranata politik sendiri merupakan seperangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan dan wewenang. Dengan demikian, pranata politik akan meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, militer, dan partai politik. Sehingga berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan umum, melindungi warga negara, dan juga melembagakan norma melalui undang-undang. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.